apa yang dikatakan Alkitab tentang keselamatan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kamu berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Orang murtad, maksudnya meninggalkan Yesus Kristus, menjadi mu'alaf, itu manusia on. Mari kita perhatikan ya, si Dogitan diwawancarai oleh seorang, dan orang ini pintar mewawancarai saudara-saudara. Dan katanya dulu itu sempat membutuhkan 7 tahun untuk belajar mengenai agama Islam. Barulah setelah 7 tahun itu memantapkan diri, oke, saya pindah menjadi agama. 7 tahunnya bukan khusus belajar Islamnya, bukan. Oke. Tapi belajar ulang Bible-nya, Oke. belajar Islamnya. Oke. Bukan yang setiap hari riset, itu bukan. Iya, yang kita apa juga selama 7 tahun itu ada dapat hal-hal apa gitu? banyak. Ya, kalau kita melihat kitab kita yang lama, yang Oke. kita belajarin ulang. Ini nggak apa-apa nih, ngomong nih, sini nih. Ya kan pendapat nggak apa-apa lah. Kalau nggak ya. aman nanti di take out. Gitu. Ya, intinya gini lah. Iya. Setelah saya pelajarin ulang kitab saya menemukan banyak yang atau bukti bahwa pada saat itu saya menganggap kitab saya nggak bisa lagi disebut sebagai kitab suci. Oke. Ya, karena banyak campur tangan Sampai manusia pada lah. kesimpulan itulah gitu. Iya. Oke. Kira-kira yang di kitab saya yang lama gitu. Terus pada waktu mempelajari Islam, banyak yang dari kitabnya di dalam Islam itu ternyata sesuai dengan sains zaman sekarang. Oh, menjawablah ke menjawab. kebuntuan itu terjawab. Tapi bukan berarti nggak belajar yang lain, belajar Iya. juga yang lain. Maksudnya dari sekian banyak agama, misalkan dari Kristen, kenapa nggak mencoba ke Buddha atau ke Hindu? Pelajarin juga, pelajarin. Tapi memang yang terbaik, yang terakhir terpilih adalah kitab sucinya Al-Quran gitu. Karena gini, kan kita tahu nih ya, Kristen kan itu kan gelar daripada Yesus, Ya. ya, dari Kristus gitu Ya, ya, pengikutnya gelar Kristen. Kristus. Hindu itu kan nama tempat dari mana agama itu berasal. Buddha juga gelar daripada Siddhartha Gautama. Judaisme itu juga nama daripada anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Jadi agama-agama yang saya pelajari waktu itu selain Islam, ini gelar orang, nama tempat gitu. Giliran ke Islam kok artinya cuma disuruh berserah diri gitu. Bukan berasal dari nama orang, bukan berasal dari Bukan gelar tempat, gitu. bukan gelar gitu. Bukan sebutan pengikut. Iya, suruh tunduk gitu. Judulnya cuma suruh tunduk gitu. Berserah diri kan, Berserah tunduk ya. diri. Patuh, taat, tunduk, damai, selamat gitu lah. Nah, baru saya penasaran di situ. Ini kok nama agama kok bukan nama orang, bukan nama tempat. Tidak seperti yang lainnya gitu. Iya gitu. Itu mulai makin tertarik gitu. Iya. Berarti kalau Bisa bisa belajar juga nanti. betul. Makanya kan tadi saya nanya ada apa-apa aja nih, gitu, dikasih tahu dong kisi-kisinya gitu. Kalau dari segi dalam diri. Oke deh. Jadi menjadi Islam karena bukan nama tempat, bukan nama pembawa, bukan nama orang, tetapi Islam itu adalah nama berserah diri. Apa yang kamu dapatkan? Bukankah keselamatan itu menjadi cerita, cita-cita sebuah agama? Adakah ayat dalam Al-Quran yang menjamin keselamatan? Bahwa dengan mengikuti Islam masuk surga. Keselamatan dari dunia dan keselamatan di akhirat. Itu kan hanya doa.
Tetapi adakah jaminan Muhammad kepada umatnya bahwa kamu pasti masuk surga? Ada nggak, Don Ditan? Nah, sedikit saya pahamkan salah satu hal yang menghambat pertumbuhan rohani dari orang Kristen adalah konsep keselamatan menjadi tujuan akhir. Bagi Kristen itu bukan tujuan akhir dan bukan langkah awal bagi banyak orang Kristen setelah mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lalu dibaptis. Markus 16 ayat 16, mereka telah diselamatkan. Mereka lalu santai ongkang-ongkang kaki dan menikmati hidup tanpa peduli dengan jiwa-jiwa. Bagi Kristen tidak sekedar itu. Lalu kamu katanya 7 tahun belajar Alkitab, belajar Al-Quran bukan tiap hari. Untuk belajar Al-Quran, mempelajari Islam, Nabi Muhammad, nggak bisa 7 tahun. Apalagi kamu katanya belajar sono, belajar sini, nggak fokus. Saya 40 tahun baru mengerti. Dan sampai pada kesimpulan saya tinggalkan Islam. Kenapa? Karena kitab sucinya tidak bisa dipakai untuk kehidupan toleransi dan damai. Lo belajar Al-Quran, itu adalah benar-benar kitab suci. Memang kitab suci kayak begitu, menyuruh memenggal leher orang yang gara-gara tidak seiman. Ngomong kekristenan adalah peduli kepada jiwa-jiwa. Kita harus memiliki karunia kepastian keselamatan itu sendiri. Ibrani 6 ayat 17-20, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh karena dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bukan nabi besar. Siapa yang mengangkat dia nabi besar? Besar gombal-gambulnya? Atau besar nipunya? Atau nabimu besar sawat sehingga menggilir istrinya sehari semalam itu 9 orang tanpa berhenti? Itu yang dimaksudkan dengan nabi besarmu itu, Dondi. Ini akan asik terus karena saya banyak bahan untuk menangkal otak ular beludak kayak kamu itu, Don. Oke, Dan. Ada banyak orang yang tidak yakin bahwa dia sudah diselamatkan karena mereka tergantung kepada perasaan, melakukan dan merelakan setan meragukannya, seperti setan ragu membuat Hawa bingung. Begitulah apa yang kamu pelajari tentang konsep keselamatan di dalam Alkitab. Mana yang pasti keselamatannya? Qurankah atau Alkitab? Ya, kalau sekedar belajar Al-Quran katanya sesuai dengan teknologi modern. Kitab suci itu telah menghancurkan bangsa-bangsa muslim di dunia ini. Nggak akan pernah maju, Dondi. Iko Dondi sendiri, ada perubahan karakter apa nggak saat menjadi mualaf atau ada nggak? Apa? Banyak. Jadi dulu
Ini bener nih, nggak apa-apa nih ngobrol nih. Ya nggak apa-apa, kan pengalaman experience orang Nggak apa-apa. beda-beda, nggak apa-apa lah. Waktu di Kristen, gue merasa apa yang udah gue dapat itu semuanya karena gue gitu. Satu, ya. Oke. Ya karena udah merasa ditebus kan. Iya. Jadi ngomong ngapa-ngapain ya udah nanti udah nebus kok gitu. Oke. Ya. Terus gue kasar, gampang berantem. Oke. Di jalan bisa berantem, di rumah bisa berantem, bisa main fisik gitu. Bisa main tangan, bisa main kaki gitu. Pada waktu masuk Islam, bonus semut aja mikir 2 kali gue. Sampai akhirnya Jadi ketika Muslim bunuh semut aja mikir 2 kali. Lu nggak baca Alkitab, nggak baca Quran, baca banding baik-baik. Masalah memutuskan leher orang. Masa bunuh masjid mikir semut mikir 2 kali. Nabimu itu telah menghancurkan dan mengirim orang 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen di Madinah menuju ngek mati. Seenaknya Nabi itu. Bahkan dia dengan tangannya sendiri dia mengayun pedang terhadap orang-orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam itu. Masa bunuh semut mikir 2 kali? Ketahuan lu bohongnya. Lu memang benar-benar bohong. Lu benar-benar nggak beres, Dondi. Bener nih, gua nggak ngomong nih. Main tangan, main kaki. Itu kan istrimu yang masih Kristen, yang kamu tinggalkan. Kamu dengan kami lagi karena ada cewek Islam yang kamu kejar. Sama dengan Don Agustan juga. Dia tinggalkan istri Kristennya. Dan istri Kristennya sampai sekarang itu masih hidup. Donditan sama dengan Agustan yang pantatin Alkitab itu ngek gara-gara kurang ngajar. Saya Al-Quran, saya injak-injak nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Saya hina-hina Allah itu nggak ada. Kenapa? Allah itu Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada. Jadi begitu Muhammad meninggal, ya Allah juga meninggal. Nggak ada beritanya. Hati-hati, Donditan. Ya. Walaupun sebenarnya kan bukan salah agamanya juga, salah orangnya juga kan. Bisa jadi salah orangnya gitu. Iya. Tapi karena mindset kita, mindset kita Iya. dari lama begitu, bila masuk Islam kita pelajarin terus sampai begitu ya. Jadi kalau dulu sama istri bisa gimana, begitu di Ketika Islam, marah gitu. ya, begitu di Islam udah diam aja. Ajaran sampai situ gitu. Iya. Jadi Islam itu menurut saya ajarannya mencakup dari seluruh aspek kehidupan. Bukannya Kristen ajarannya mencakup seluruh kehidupan. Dengan istri Islam boleh mukul. Quran An-Nisa ayat 34, pukullah istrimu. Ada nggak di Alkitab? Ada nggak perintah memukul istri di dalam Alkitab? Nggak ada. Kasihlah istrimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu. Ini benar-benar ngawur ini. Terima kasih wawancaranya dengan Dulkomeng mata sipit santri Cina ini. Ya. Terima kasih ya. Tapi memang iya juga sih, dulu ajaran kan dibuat, kalau nggak salah kalau dalam agama Islam tuh semua peraturan itu dibuat setelah kejadian dulu. Oh begini, ya udah kita larang ya, begini karena ini tidak baik, tidak banyak manfaatnya gitu.
Makanya mungkin bisa diterapkan ada di semua lini, nggak ada yang Iya. kecolongan gitu. Kira-kira gitulah. Ya kira-kira Iya seperti iya itu. aja dia. Ya, oke. Nah, kalau mungkin kebiasaan dulu dari Kodani yang tidak baik yang sekarang sudah ditinggalkan apa berarti? Ya itu, jadi yang jelas pada waktu saya memeluk Islam, saya kok bisa gitu menjadi orang yang lembut gitu. Ternyata bisa loh Dondi jadi sebaik dan selembut dan sekalem ini gitu. Iya, bukan bermaksud ria ya, bukan. Iya. Tapi itu yang saya rasain gitu. Jadi mengeluarkan potensi-potensi yang dulu itu nggak ada, bahkan nggak mungkin gitu. Iya. Wah, semakin tertarik ya. Oke. Tadi kalau Ayolah. Tapi kalau Kodani sendiri ada nggak kesulitan ketika memulai mempelajari mengenai agama Islam? Ada nggak? Ya namanya orang yang tidak pernah ya. Baik itu kesulitan dari internal ataupun dari faktor eksternal. Kalau dari eksternal ini termasuk keluarga besar ya? Iya. Termasuk keluarga besar, alhamdulillah nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Karena alhamdulillah keluarga saya bukan yang istilahnya lu nggak boleh pindah agama atau lu boleh pindah agama lain kecuali Islam gitu, bukan yang begitu. Bukan begitu. Tapi ada yang begitu. Keluarga ada yang begitu. Ada. Kebetulan keluarga besar saya nggak begitu. Jadi bebas-bebas aja. Santai-santai aja lu udah gede, lu udah apa, lu atur aja hidup lu. Mandiri gitu ya. Iya. Ya, maksudnya kan dari segi penyebutannya sekarang masih Kodondi kan gitu, berarti keluarga kan Chinese asli totok lah gitu. Saya ini totok ngapak lagi. Nggak Chinese totok ngapak lagi. Punya pabrik ini berarti. Oke. Oon Donditan. Bagi saya menjadi orang Kristen itu merelakan masa lalu yang penuh dosa, mengacaukan emosi. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku, Yesus Kristus. Dan saya berusaha meredam omongan-omongan Donditan, kesalahan-kesalahan kiai ulama itu saya tampol satu persatu bahwa itu tidak benar. Dalam Ibrani 6 ayat 17-20 kita diajarkan bahwa keselamatan kita berada pada kesetiaan Allah, bukan pada diri kita sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saya ini manusia pilihan Tuhan, bukan sekedar meninggalkan Yesus lalu masuk Islam seperti seolah-olah bisa bagus, ayam, tentrem. Itu kan kesaksian orang Islam ke Kristen, bukan orang Kristen masuk Islam. Mestinya orang Kristen itu ya baik sama istrinya, nggak pernah mukul. Kok kamu mukul? Sekarang ngaku-ngaku bahwa setelah saya jadi Muslim, wah saya bisa begitu ya, selembut itu ya. Kesaksian palsu kamu. 2. Kita harus memiliki keinginan untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Kitab sucimu itu adalah kitab suci yang sangat mengerikan dan telah menghancurkan bangsa-bangsa di dunia ini. Telah menimbulkan percideraan, telah menghancurkan suku-suku kebudayaan mana saja yang dilabrak oleh agama itu. Kamu nggak tahu Imam Bonjol itu menghabisi 600.000 orang Batak.
Waktu itu masih Parmalim. Belum ada Kristen waktu itu. Betapa bengisnya dan biadabnya tokoh-tokoh Islam itu, Dogitang. Pintar ngarang lo. Membedakan mana yang baik dan jahat. Islam itu ajaran biadab. Nabi itu sendiri penuh dengan kebiadaban. Kok kamu nggak tahu nabimu itu? Coba saya tanya, Dogitang, jawab. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Jawab lo. Jangan diam saja. Saudara, seperti seorang anak, mulanya kita memberikan susu, setelah itu kita memakankan makanan yang keras. Nggak selamanya dikasih susu. Umur 3 tahun sudah mulai diajarkan makanan nasi. 4 tahun sudah tambah macam-macam. 5 tahun, 6 tahun, SD sudah bisa makan sendiri. Kedewasaan yang penuh seperti Yesus. Roma 8 ayat 29. Nah, untuk dewasa perlu diubah oleh kebenaran. Tadi kan anak kecil urusan makan, tetapi ini urusan kebenaran, bukan urusan makan memakan. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Untuk dewasa, kamu memang masih anak-anak, cara berpikir seperti gitu, Donditan. Untuk dewasa perlu diubah oleh masalah. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nggak ada apa-apanya susah itu. Nah, untuk dewasa perlu diubah oleh pencobaan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah ditahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dondi, betapa on cara berpikirmu pindah agama itu loh. Tapi ya memang ini saudara-saudara, kenapa saya mengambil banyak sekali video Donditan untuk saya perbaiki pemahamannya, supaya Anda pun gak seperti Donditan itu loh, cara berpikir rendah sekali logikanya. Kita lanjutkan ya. Punya pabrik biasanya. Yang nanya cuma kakak perempuan gue doang. Seluruh keluarga besar gue. Yang nanya cuma kakak perempuan gue doang. Lu ngapain masuk Islam gitu? Iya, kenapa gitu? Kenapa? Gue jawab cuma gini, gue mau ikut Yesus gitu. Gue mau ikut Yesus gitu. Gitu? Iya, kakak perempuan gue bingung. Lah kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Selama ini kita ikut Paulus. Di Vatikan ternyata. Ke Yerusalem, ke Vatikan. Paulus, bukan Paulus ya. Paulus. Iya. Oh gitu. Tapi alhamdulillah dari keluarga besar nggak ada. Nggak ada. Oke, dari faktor eksternal tidak ada lah ya, penghalang atau menghambat. Kalau dari internal? Internal maksudnya diri sendiri. Ya paling pada waktu belajar lah, pada waktu belajar sholat. Karena gerakan juga kan kita tidak tahu ya. Iya. Karena banyak ya sebenarnya harus berani jujur bilang, banyak agama di Indonesia yang diturunkan bukan dipelajari. Apalagi dalam keluarga kan. Betul. Ya papa mama agama A misalnya, anaknya agamanya A lah. Betul. Ikutin aja gitu. Makanya di dalam Islam kita memahami gini. Setiap bayi yang lahir sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Karena muslim itu adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya gitu. Setiap bayi yang lahir, dia jadi Kristen, Yahudi, Majusi, itu kan orang tuanya. Tapi pada waktu dia nanti besar, mengenal Islam, sampai dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, itu sebenarnya dia bukan pindah agama, tapi dia balik ke fitrahnya. Kembali ke fitrahnya gitu. Gimana dong? Gimana? Berarti saya belum kembali nih ya? Menurut pandangan kita belum. Menurut pandangan
boleh. Orang berpandangan lain boleh. Kamu kembali ke fitrah apa itu jadi Islam. Kebencian terhadap umat manusia yang ditimbulkan oleh agama Islam itu. Fitrah kamu bilang. Kita harus rindu bersekutu dengan umatnya, yaitu umat Tuhan. Ibrani 13 ayat 7. Dalam persekutuan dengan sesama umat Tuhan kita diminta untuk setia beribadah. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Sampai kapan? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak ada di Islam seperti itu ajarannya. Islam itu ya porak-porandakin, gereja dirusak, orang Islam bagaimana bisa menghabisi orang Kristen seperti yang terjadi masa-masa lalu. Untung saja ini di Indonesia. Kalau enggak, kamu sudah menjadi penjahat kelas kakap. Oleh karena itu kita juga sebagai orang Kristen diminta untuk memperhatikan para hamba Tuhan yang melayani kita dengan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saya contohin bagaimana orang-orang yang telah membantu saya berdoa. Dan kita juga diminta untuk mentaati para pemimpin rohani. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi bagi seorang Kristen berarti kamu tidak pernah memperhatikan hamba Tuhan. Kamu hanya mau didengar omonganmu. Kamu culas. Kamu itu congkak. Ngaku-ngaku dulu kasar, kamu itu bisa main tangan, main kaki. Gerakan tanganmu saja bukan seorang jagoan. Lu mah pengecut. Gerakan tanganmu, matamu itu nggak seberapa pemberani. Kamu hanya mencari keuntungan dari pindah agama itu. Ngaku dapat fitrah, kembali kepada fitrah. Yang kembali kepada fitrah itu dari Islam masuk Kristen. Itu yang fitrah. Kenapa? Karena kita juga diminta untuk memelihara kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Itu perintah Alkitab. Kita juga diminta untuk hidup damai dengan semua orang dan menjauhi akar pahit. Kalau akar pahit untuk obat ya silakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Islam tukang rusuh sampai kiamat. Itu kan agama kerusuhan. Aduh. Dondi, sedikit lagi. Kita harus santuy, tanpa gemoy ya. Oke. Paling-paling kalau pas lagi belajar sholat gitu ya, saya dibantu di printin tuh bacaan sholatnya.
Oke. Sholat di kantor, Iya. arah kiblat, bacaan sholat tuh ditempel di dinding. Iya. Jadi pada waktu kita belajar sholat, ya udah kita baca aja. Baca aja. Dan Nggak itu apa-apa. diperbolehkan ketika masih dalam taraf belajar gitu. Kayak apa ya? Islam tidak mempersulit orang tapi mempermudah. Diambil jalan yang Aduh, terbaik. Pinter Boris. Iya kan? Betul, Iya kan? Kalau betul. ini ada dua pilihan, ini agak mempersulit kamu, ini mempermudah. Ini aja diambil, jangan yang ini diambil. Betul. Gitu kan ya kurang lebih ya. Aduh, ya Bentar kan? lagi sebenarnya. Ya. Islam mempermudah. Iya, Islam itu agama yang menyulitkan. Kamu tidak akan bisa menjadi muslim yang baik sampai kiamat, sampai ngek. Potong tangan saya kalau kami rajin sholat 5 waktu. Potong. Enggak. Jujur, kamu tidak bisa melakukan ibadah 5 kali sehari. Apalagi ngerti bacaannya. Apalagi bacaan sholatnya. Sudah 1400 tahun itu bacanya itu saja, nggak ada perubahan. Tapi kalau di Kristen, lagu-lagu dan pujiannya itu telah membuat kita meneteskan air mata, kita terharu, kita gembira, kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat puji-pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Memang bisa nyanyi kayak begitu di masjid. Begadang jangan begadang, cari janda yang muda. Kerjamu cuman itu saja, Dondi. Kita harus memiliki tekad yang bulat pada pentingnya pertumbuhan secara rohani. Pertumbuhan rohani terjadi saat kita berpegang teguh pada apa yang kita imani. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pertumbuhan rohani itu terjadi jika kita tidak lemah dan putus asa. Kalau saya ini putus asa, saudara-saudara, sudah lama saya tinggalkan kekristenan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi pertumbuhan rohani kita menentukan berkat. Jadi berkat kita ini ditentukan oleh pertumbuhan rohani yang makin kokoh. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lo kayak kanak-kanak beragama. Ditanya alasan, karena Islam itu berserah diri, bukan nama agama Muhammad. Islam itu agama Muhammad, bukan berserah diri. Allah kita itu, Tuhan Yesus itu menghendaki kita bertumbuh, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan kata-kata, filsafat manusia palsu seperti si Dogitang. Dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Karena Yesus sumber inspirasi, sumber aspirasi, dan sumber kita mengambil air minum kehidupan.
Pertumbuhan rohani adalah kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Filipi 2 ayat 12-13, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita dianjurkan untuk senantiasa memperbaharui hati dan pikiran kita. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Coba diperbaiki lagi cara berpikir kamu, Dunditan. Siapa tahu kamu kembali lagi menjadi orang Kristen. Kalau saya nggak boleh kembali lagi, karena saya pasti masuk neraka. Tetapi kalau Dunditan yang dulu Kristen masuk Islam, masuk Kristen lagi, pasti masuk surga. Siapa saja. Dan saya temukan banyak sekali di dalam TikTok. Mereka masuk Kristen lagi. Terima kasih untuk saudara-saudara yang dari Kristen yang masuk Islam kembali lagi menjadi orang Kristen. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati.